Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bersama Tuhan Yesus kita aman walau topan menerjang. Bersama dengan Tuhan Yesus kita aman walau topan menerjang. Seperti angin topan yang datang tiba-tiba di Danau Galilea yang menghantam perahu murid-murid, demikian juga pencobaan seringkali datang tiba-tiba menghantam. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus kita aman walau topan menerjang. Di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25, saudara, firman Tuhan diceritakan di sini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Saudaraku, Lukas menceritakan cerita ini dengan sedikit kata-kata namun dalam suasana yang sangat hidup. Tuhan Yesus dan murid-muridnya memutuskan menyeberangi Danau Galilea. Mereka membutuhkan ketenangan dan istirahat setelah pelayanan yang begitu sibuk. Begitu mereka berlayar, Tuhan Yesus tertidur. Ada hal yang menarik, saudara, di sini mengenai Tuhan Yesus yang sedang tertidur. Ia merasa lelah, sama seperti kita yang juga bisa menjadi lelah, saudara. Ia juga dapat menjadi lelah ketika kelelahan, kebutuhan untuk tidur atau istirahat tidak dapat dielakkan. Ia juga mempercayai murid-muridnya ketika menyeberang, karena mereka dahulu adalah nelayan-nelayan yang tangguh yang mengenal dengan baik selak-beluk Danau Galilea, sehingga ia bisa istirahat, saudara, dengan tidur di dalam perahu. Tetapi tiba-tiba datanglah angin topan menerjang perahu yang mereka tumpangi. Semua murid-murid dalam bahaya karena air sudah masuk ke dalam perahu. Walaupun tidak disebutkan sudah dalam perikop ini, murid-murid pasti ketakutan. Mereka ketakutan dan mereka membangunkan Tuhan Yesus. Danau Galilea terkenal dengan topannya yang datang tidak dapat diramalkan, diprediksi sebelumnya bisa datang dengan tiba-tiba. Sebab Danau Galilea sudah terletak 600 kaki di bawah permukaan laut, dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi dan sungai-sungai memotong ngarai, saudara, menuju laut, sehingga ngarai itu bagaikan corong yang besar yang membawa angin dingin dari pegunungan-pegunungan tersebut. Dengan demikian dapat menimbulkan angin topan. Angin topan datang tiba-tiba menghantam perahu murid-murid dan Tuhan Yesus. Murid-murid membangunkan Tuhan Yesus dan dengan sepatah kata Tuhan Yesus meneduhkan angin topan tersebut. Seringkali dalam hidup kita, saudara, badai pencobaan juga seringkali datang tiba-tiba. Tetapi apapun yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudariku, bila kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka setiap topan pencobaan akan dibuatnya menjadi tenang. Pada saat ini kita akan belajar, saudara. Saya ingin membagikan 3 topan atau 3 badai pencobaan yang sering datang dalam hidup kita. Tetapi kita tidak usah takut karena kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, semuanya dapat menjadi tenang. Yang pertama, saudara, topan pencobaan. Topan pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kadang-kadang topan pencobaan datang, saudara, dalam kekuatan besar.
Jikalau kita menghadapi pencobaan-pencobaan itu sendirian, maka kita akan kalah, saudara, kita akan jatuh. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus semuanya akan dibuat tenang. Di mana pencobaan-pencobaan itu, saudara, kehilangan kekuatan dan kuasanya. Mazmur 62, saudara, ayat 2 dan 3, ayat yang terkenal, saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi apapun badai, topan, pencobaan yang datang kepada kita, semuanya akan dibuat tenang bila kita sungguh-sungguh hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bersandar dan berserah sepenuhnya kepada kuasanya, kepada kuasa Tuhan Yesus. Hidup kita akan tenang, saudara. Yang kedua, saudara, badai, topan, hawa nafsu. Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Kehidupan pasti sulit bagi orang-orang yang mempunyai hati yang dipenuhi dengan hawa nafsu dan sifat yang menggebu-gebu, saudara, dengan hawa nafsu. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita dapat mematikan segala hawa nafsu duniawi ini. Karena itu andalkanlah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bersama Tuhan Yesus kita dapat, saudara, meredakan bahkan mengatasi topan godaan hawa nafsu. Dan yang ketiga, saudara, topan kepahitan dan kejahatan. Efesus 4 ayat 31-32 berkata, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Topan kepahitan, kejahatan bisa menguasai siapapun, saudara, yang jauh dari Tuhan. Tetapi kita yang dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan Yesus, sanggup melawan topan kepahitan dan kejahatan. Saat kita hidup dikendalikan dan dipenuhi sepenuhnya oleh kasih Tuhan Yesus, maka kita bisa ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra, sanggup mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa menang, saudara, dari topan badai pencobaan, topan badai hawa nafsu, topan badai kepahitan dan kejahatan. Lukas 8 ayat 24 berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, guru kita binasa. Ia pun bangun dan menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, danau itu menjadi teduh, menjadi tenang, saudara. Hidup kita menjadi tenang, menjadi damai. Bersama Tuhan Yesus kita bisa menang dari badai pencobaan, topan badai hawa nafsu, topan badai kepahitan dan kejahatan. Mari, saudara, andalkan Tuhan Yesus dan kita menjadi pemenang. Hidup kita menjadi damai dan tenang bersama dengan Tuhan Yesus yang menyertai kita, Allah Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengandalkan Engkau di dalam hidup ini. Dan kami percaya saat dekat Engkau, Tuhan, kami menjadi tenang. Walaupun badai topan coba datang menggoda, kami tetap tenang bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.